Karena syubhat. Betapa banyak orang yang tadinya dia berada di atas aqidatus salaf, pindah menjadi ke akidah khawarij, ke murji'ah, ke akidah yang lainnya, gara-gara syubhat. Gara-gara syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, Masjid Al-Imam Syafi'i, Banjarmasin, yang kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memberkahinya dan guru-guru kita serta orang-orang tua kita yang berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul dan kita bertemu di rumahnya yang mulia ini di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa poin, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada kesalahan besar pada kajian malam hari ini. Sebelumnya panitia menyatakan guru kita Ustaz Ahmad Zaiduddin akan mengisi kajian terlebih dahulu sebelum saya. Tiba-tiba saya mengisi dan guru kita berada di hadapan kita. Kalau dikatakan dari sisi adab, sungguh saya tidak beradab. Karena demi Allah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, dari sisi umur dan ilmu saya adalah murid beliau. Akan tetapi karena ketawadhuan beliau dan demi Allah saya berkata demikian, bukan berbasa-basi dengan beliau. Wala nuzakiha 'ala Allah. Nahsabuhu kadzalik. Maka kondisi saya pada kesempatan kali ini seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, mukrahun akhaka la batal. Sudah dijebak bukan karena sebagai pahlawan. Maka insyaallah ta'ala ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk kepada pembahasan kajian malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin sebagai muqaddimah kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan saya untuk berziarah ke salah satu dari sumber ilmu agama yang ada di negeri Indonesia ini, tepatnya kota Banjarmasin, bertemu segenap kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah, dan secara khusus guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala.
Ini adalah nikmat yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada saya, yang semestinya saya mensyukurinya. Oleh karenanya demi Allah, sebelumnya ketika panitia meminta saya mengisi kajian ke Banjarmasin, saya dengan sangat berat dan beralasan dengan berbagai alasan. Tapi begitu panitia bilang ini Ustadz Ahmad yang minta, maka saya niatkan ini sebagai ziarah dari seorang murid ke guru dan sebagai ziarah sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah di sebuah masa yang telah terlihat padanya hadis Nabi SAW, as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamar. Kemudian saya bersyukur kepada semua teman-teman panitia yang telah menjadi sebab saya dapat berziarah dan bertemu dengan antum semuanya. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang al-a'zam, alladhi idza su'ila bihi ajab, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya Allah akan mengabulkannya. Kita meminta kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi, al-khullah. Al-khullah kata para ulama itu lebih kuat, hubungan al-khullah itu lebih kuat daripada al-mahabbah. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini, seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi di dunia ini, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang membangun hubungan dan persaudaraan di antara mereka di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau menyatakan fa kullu musahabatin wa musadaqatin li ghairi Allah azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumil qiyamah. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, yang tidak dibangun di atas al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, semuanya akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabathilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan Allah Jalla wa'ala. Di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah dan saling benci karena Allah
mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di hari kiamat nanti Allah Jalla wa Ala berfirman di padang mahsyar, "Ainal mutahabbuna fi jalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli." Di manakah mereka orang-orang yang dahulunya mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku? Hari ini aku akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah Jalla wa Ala semata, kecuali hanya naunganku. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية قال هل من نعمة تربها عليه قال لا غير أنني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan bahwa ketika ada seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan untuk suatu tempat, menuju ke suatu tempat, di tengah perjalanannya Allah Jalla wa Ala mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat tersebut berkata kepadanya, "Wahai fulan, hendak kemana engkau?" Dia pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat tersebut pun kembali berkata, "Apakah kunjungan engkau ini karena suatu nikmat, yang nikmat dunia, keuntungan dunia yang engkau harapkan darinya?" Dia pun menjawab, "Tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah." Malaikat tersebut pun kembali berkata kepadanya, "Fa inni Rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fih." Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa Ala. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Isra dengan firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menyuruh, menuntun kepada sesuatu yang lebih sempurna. Kata Imam Asy-Shinqiti Al-Allamah Al-Mufassir dalam kitab Adwaul Bayan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan di antara bukti firman Allah Jalla wa Ala ini adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran, dibangun di atas akidah Al-Quran, di atas manhaj Al-Quran, di atas akhlakul Quran, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab atau nilai-nilai dunia belaka. Oleh karenanya, ketika kita berada di majelis ilmu agama bersama saudara-saudara kita atau guru-guru kita yang mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para salaf, kita merasakan apa yang dikatakan oleh penyair Arab, "Rahbul falati ma'al a'da'i dhayiqatun wa sammul khiyati ma'al ahbabi midanu." Padang tandus yang begitu luas terasa sempit tatkala kita berada di sisi orang-orang yang membenci kita. Tetapi lubang jarum yang begitu kecil terasa luas tatkala kita berada di sisi orang-orang yang mencintai kita. Sungguh tiada hubungan nasab, tiada hubungan organisasi, hubungan partai atau yang lainnya di antara kita saat ini. Bahkan tiada hubungan nasab. Ya. Guru kita Ustaz Ahmad, beliau dari Saudi, saya belajar di Yaman. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau, kecuali yang pertama kali ketika beliau berdakwah ke Aceh. Yang kedua ketika beliau sedang di Pekanbaru,
saya pun sedang berada di Pekanbaru, maka saya pun berniat untuk bertemu dengan beliau dan guru kita Al-Ustadz Firanda. Kemudian sekarang yang ketiga kalinya. Tapi apa yang membuat kita bersaudara dan akrab sedemikian rupa? Maka jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti di atas. Itu di antara bukti akan firman Allah Jalla wa Ala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an lah yang telah mempertemukan kita. As-Sunnah lah yang telah mempereratkan persaudaraan di antara kita. Dan manhajus salaf lah yang telah mempersatukan dan mempersaudarakan kita. Karena demi Allah di majelis kita tidak ada dunia yang dibagi-bagikan. Tiada nilai-nilai dunia yang dijanjikan untuk kita. Kita datang semata-mata lillah wa fillah wa billah, ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW serta petuah ulama salaf untuk menambahkan wawasan ilmu agama kita, untuk memperkuat iman kita yang sudah lemah atau menjaga iman kita yang ada, serta untuk memperbaiki dan meluruskan amalan kita. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala majlis saya pada malam hari ini adalah majlis mudzakarah, majlis dalam rangka merealisasikan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi SAW, idza stansahaka fansahhu. Jika engkau diminta untuk memberi nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Bukan karena saya sudah berilmu atau lebih berilmu, tapi ini adalah majlis al-mudzakarah di antara kita. Karena insyaallah ta'ala di majelis ini, sebagaimana hal yang telah antum maklumi bersama banyak guru-guru kita yang mereka jauh berilmu dan lebih senior. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita pada malam hari ini sebelumnya diberikan dengan syubhat tentang haramnya musik. Karena qadarullah terjadi miskomunikasi yang sampai ke saya jadwal yang sebelumnya, judul yang sebelumnya tentang hidup di akhir zaman atau semisal dengannya. Saya tahu ini pembahasan, saya mulai perhatian ketika naik pesawat dari Jakarta ke Banjar tadi. Karena ini adalah pembahasan ilmiah yang tentunya tidak mungkin saya persiapkan dengan tiba-tiba dan buru-buru, karena kita bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka insyaallah ta'ala judul terkait masalah musik akan kita bahas bersama di hari Sabtu insyaallah. Dan judul kajian hari Sabtu kita bawakan kepada malam hari ini insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang ini telah hidup di sebuah masa yang sudah sangat jauh dari masa Nabi SAW dan 3 generasi terbaik umat ini. Dan sebagian orang menamakannya akhir zaman. Pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan, wahai Syekh, apakah kita sekarang sudah berada di akhir zaman ataukah bukan? Syekh menjawab, apa pentingnya engkau mengetahui ini akhir zaman atau bukan? Yang penting bagimu adalah istiqamah di atas agama Allah. Apakah engkau telah berada di akhir zaman ataukah belum? Karena kematian tidak mengenal akhir zaman. Akan tetapi jika ini maksud dengan akhir zaman, karena Nabi kita adalah Nabi terakhir, maka ini tidak dikatakan salah. Maka kita berada di akhir zaman. Karena Nabi kita adalah Nabi
terakhir. Nah, kalau ditinjau dari sisi itu, maka kita ya umat akhir zaman. Nah, jika kita mencermati hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kondisi suatu zaman yang telah jauh dari masa beliau, bagaimana kerusakan dan kehancuran kondisi umat Islam di masa itu, niscaya kita akan mengetahui bahwa kita telah berada di dalamnya. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa hadis yang dengannya kita akan memahami bahwa kita sudah berada di sebuah zaman yang Nabi telah memperingatkannya dari jauh hari sebagai mudzakarah di antara kita. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di dalam Kitabul Fitan. Seluruh kitab hadis dari Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ya, semua di dalamnya ada sebuah pembahasan yang berjudul Al-Fitan. Al-Fitan dalam bahasa Al-Quran itu ada 11 maknanya. Namun secara umum yang dimaksud dengan kalimat Al-Fitan, jamak fitnah adalah sesuatu yang dapat menjauhkan atau melalaikan seorang dari Allah Jalla wa'ala. Adapun makna fitan dalam penggunaan Al-Quran, ya, itu ada 11 maknanya. Bisa dalam tafsir Asy-Syanqiti. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa asy-syuh wa tadhharul fitan wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu? Qala al-qatilul qatil. Nabi bersabda, zaman ini semakin hari semakin yataqarab. Yataqarab ini dari kata bersumber dari 3 huruf. Maddahnya dari 3 huruf. Qaf, ra, ba, qaruba. Ya, secara etimologi kalau kita buka kamus artinya dekat. Kalau diterjemahkan secara tekstual, maka arti yataqarabu zaman, semakin hari semakin dekat. Tetapi manhaj di dalam menerjemahkan hadis bukanlah demikian. Sikap seorang talibul ilm ketika mendapatkan hadis Nabi dari matan suatu kitab, manhaj dia adalah membuka syarah para ulama terhadap hadis itu. Kalau kita membuka syarah para ulama terhadap hadis ini, dan secara khusus Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang disebut dengan syarah Sahih Bukhari yang tiada duanya, beliau menyebutkan ada kurang lebih 6 penafsiran dari ulama. Ya, ada beberapa makna. Yang paling kuat makna yataqarabu zaman adalah semakin hari semakin kurang berkahnya. Dan itu nampak. Di mana di zaman dahulu ada sebagian ulama bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Ya kan? Kita terkadang setahun sekali nggak khatam Al-Quran. Allahul musta'an. Ya, saya bilang kita ya, bukan antum. Karena ada orang terkadang sensitif dia. Ya. Saya bilang kita, bukan antum. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur berapa? 7 tahun. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis terbesar di dunia. Muwatta Imam Malik. Ya. Dan umur 11 tahun beliau sudah direkomended oleh guru-gurunya sebagai mufti jemaah. Umur 11 tahun. Hah? Kita belajar mubtada khobar setahun belum mudeng. Mubtada khobar setahun belum tamat-tamat. Jurumiyah. Iya, awal-awalnya semangat, begitu masuk bab i'rab langsung pensiun dini. Keberkahan waktu jamaah yang luar biasa. Makna yang kedua,
Memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Kecuali di beberapa masa yang telah datang hadis Nabi yang mengecualikannya, seperti masa Dajjal. Yang satu harinya seperti satu tahun, hari pertama, yang kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu pekan. Ulama yang menafsirkan hadis ini dengan makna yang kedua ini, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqaraba zaman. Fatakunu sanatu kasyahr, wa yakunu syahru kal usbu', wa yakunu al-usbu' kal yawm, wa yakunu al-yawm kas sa'ah, wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah." Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sampai zaman ini semakin hari semakin dekat. Di mana waktu 1 tahun seperti 1 bulan. Waktu 1 bulan seperti 1 pekan. Waktu 1 pekan seperti 1 hari. Waktu 1 hari seperti as-sa'ah. As-sa'ah dalam bahasa Arab artinya bukan 1 jam seperti bahasa kita yang bermakna 10 menit, 60 menit. As-sa'ah dalam bahasa Arab artinya waktun qasir. Waktu yang pendek. Kalau disebut 1 jam sebagai contoh, maka bisa-bisa saja. Tapi bukan itu penafsiran atau definisi. Kecuali yang dimaksud dengannya adalah at-ta'arif bit-tamtsil. Ya. Wa takunu sa'ah, dan sa'ah waktu 1 jam, waktu yang pendek habisnya kahtiraqis sa'afah. Seperti habisnya pelepah kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah. Dan habisnya waktu yang pendek 1 jam seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Cepat enggak habisnya jemaah? Cepat. Sekarang jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang Nabi beritakan di atas sudah kita rasakan atau belum? Dengan penafsiran hadis ini dengan 2 makna di atas, keberkahan waktu kita dapatkan tidaklah lebih berkah daripada waktu orang terdahulu. Dari segi perputaran pun kita rasakan. Tak terasa di antara kita ada yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tak terasa dia udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu. Tak terasa umurnya udah 70 tahun. Tak terasa tiba-tiba sudah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Baru terkejut. Perputaran waktu yang sangat cepat. Ini yang pertama kata Nabi SAW. Kita kembali lagi kepada hadis pokok pembahasan kita, hadis Abu Hurairah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa yanqusul amal. Amalan semakin hari semakin berkurang. Dan suatu amalan tidaklah dikatakan amalan saleh atau amalan yang dimaksud dalam bahasa Al-Quran dan hadis adalah suatu amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Dari sini saya ingin mengingatkan betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagian musisi yang menyatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini ucapan yang lebay bin alay bintu syirik. Karena Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari sini juga ada isyarat benarnya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud juga diucapkan oleh Imam Ahmad. Al-musik yumbitun nifaq. Musik atau nyanyian itu sumber kemunafikan. Ya. Syarat yang kedua, suatu amalan itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala
atau yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami, tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Suatu amalan harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kata para ulama, dari beberapa sisi, dalam beberapa sisi. Yang pertama, as-sababiyah, dari sisi sebabnya. Sebagai contoh, ketika kita masuk masjid, sebelum duduk kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu, ya kan? Kalau ada yang bertanya, apa sebab kamu sholat 2 rakaat? Pasti jawaban kita masuk masjid. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Sebabnya ada dalilnya. Berarti kalau ada seorang melakukan suatu ibadah karena suatu sebab yang tidak ditunjukkan oleh dalil, maka dikatakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tiba-tiba dia sebelum masuk rumah baru sholat dulu 2 rakaat. Ketika ditanyakan apa sebabnya, tahiyatul rumah baru bro. Nggak bisa, nggak ada dalilnya. Iya kan? Atau sebelum memakai mobil barunya dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ketika ditanya apa sebabnya, tahiyat mobil baru. Tidak ada dalilnya. Jelas ya? Yang kedua, al-adadiyah. Jumlahnya tidak boleh lebih dan kurang dari jumlah yang telah ditentukan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-kaifiyah, caranya. Yang keempat, az-zamaniyah, waktunya. Yang kelima, al-makaniyah, tempatnya. Tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan secara khusus. Karena kita bukan sedang membahas pembahasan kewajiban mengikuti tuntunan Nabi dalam beribadah secara rinci, ya, maka saya tidak masuk kepada rincian pembahasan ini. Itu sekedar catatan untuk hadis yang menjadi pembahasan pokok kita malam hari ini. Baik. Apabila kita memahami bahwa suatu amalan diterima oleh Allah atau suatu amalan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang ada keikhlasan di dalamnya di hati orang yang melakukannya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat kepada berita Nabi di atas bahwa amalan itu semakin hari semakin berkurang. Maka pertanyaannya, apakah yang beliau beritakan di atas sudah terjadi ataukah belum, jamaah? Sudah terjadi. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu amat asing, sangat-sangat berkurang. Contoh kecil saja. Walaupun mungkin sebagian orang, adzan dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita kondisi umat Islam, umat manusia yang sudah berada di sebuah zaman yang sudah sangat jauh dari masa beliau. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, dan amalan semakin berkurang dengan catatan di atas tadi, yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apabila kita melihat kepada kondisi manusia, maka akan kita dapatkan kebenaran berita Nabi SAW di atas. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu amatlah sedikit, amatlah asing. Bahkan terkadang bukan sekedar asing, justru
divonis dengan berbagai vonis. Sebagai contoh misalkan. Sebagai contoh. Zikir, konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Tidak mungkin seorang yang belajar ilmu hadis, apalagi sudah ke luar negeri misalnya, tidak mengetahui konteks zikir yang Nabi ajarkan setelah sholat 5 waktu. Karena setiap buku hadis yang kita bacakan, itu ada penjelasan konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang Nabi bacakan. Buka Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Kutubul Fiqh juga demikian. Bahwa Nabi setelah salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 33 kali, sebagian ulama berpendapat 11 kali. Alhamdulillah 33 kali, sebagian ulama berpendapat boleh 11 kali. Allahu Akbar 33 kali, sebagian ulama berpendapat boleh 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Pada salat maghrib dan subuh masing-masing 3 kul Nabi membaca sebanyak 3 kali. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi menambah dengan doa tanpa mengangkat tangan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Adapun membaca Al-Fatihah setelah salat 5 waktu, jangankan hadis, 4 mazhab pun tidak demikian. Hadis tidak ada, ucapan sahabat tidak, tabi'in tidak, tabi'ut tabi'in tidak, 4 mazhab pun tidak ada. Demikian. Tapi sekarang kalau kita lihat rata-rata masjid, konteks zikir yang dipakai setelah sholat 5 waktu, justru yang selain dari konteks zikir yang Nabi SAW ajarkan. Ini menerangkan kepada kita bahwa amalan semakin hari semakin berkurang. Contoh lainnya, dan itu sangat nampak bagi orang yang tinggal di kota-kota besar. Andai kata ada pentas dan ada adzan maghrib, ya, nggak usah adzan subuh lah. Adzan subuh ini udah high class sedikit. Adzan maghrib saja. Kira-kira lebih ramai mana orang yang ke pentas dengan orang yang ke masjid? Pentas. Disebutkan oleh seorang ustadz di sebuah daerah notabene kaum muslimin di situ. Bisa dikatakan 99% muslim di daerah itu. Ada pentas dangdutan. Mulai dibuka dangdut semenjak ba'da asar. Hadir di situ kalau bukan ribuan, ratusan. Dan rata-rata yang hadir di situ muslim. Yang ada salat maghrib di masjid yang di samping lapangan pentas dangdut tersebut gak lebih dari 10 orang. Adzan maghrib dikumandangkan, dangdut pun semakin dikumandangkan. Adzan isya dikumandangkan, dangdut pun dikumandangkan. Dan pas salat isya disebutkan oleh ustaz tersebut jamaahnya lebih sedikit lagi daripada jamaah salat maghrib. Enggak tahu apakah jamaah yang tadi hadir di salat maghrib hadir di yang di sebelah masjid atau kemana. Ini kan menyedihkan. Kaum muslimin. Ini berita Nabi kita yang memberitakan. Dari jauh hari Nabi rupanya sudah memberitakan umatnya seperti ini di akhir zaman. Wa yanqusul amal. Amalan itu sangat sedikit. Nampak banyak kalau udah di masjid, ya coba begitu keluar dari masjid. Seperti yang Nabi bahasakan, seperti 1 atau 2 bulu hitam di tubuh
sapi yang berbulu putih atau sebaliknya. Misalkan lagi ikut kajian yang hadir 1000, 2000, terasa Masya Allah ramai banget. Begitu keluar ke masjid, berpencar, pergi di tengah-tengah kota, sudah mulai tidak terlihat. Tidak terlihat. Apalagi dibandingkan dengan penonton dangdut, penonton pentas. Belum lagi kalau ditinjau ibadah tersebut ikhlas ataukah tidak, sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak. Baik, dengan itu Anda sepakat dengan saya bahwa apa yang Nabi beritakan di atas sudah terjadi? Sudah. Baik. Yang ketiga, ini masih satu hadis. Satu hadis kita bahasnya. Yang ketiga kata Nabi, wa yulqa asyuh. Di saat itu mayoritas manusia menderita penyakit asyuh. Disebutkan oleh para ulama tentang asyuh ini, di antaranya Al-Imam Ibnul Athir, dan selain beliau, dia adalah sifat al-hirs, semangat ambisi yang sangat kuat untuk memperoleh dunia tanpa memperhatikan cara yang ia lakukan. Dia tidak peduli lagi ini dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, dan enggan membelanjakannya di jalan Allah. Lebih parah dari pelit, ya kan? Pelit nggak mesti syuh. Orang yang syuh udah pasti pelit. Contoh pelit misalkan, dia dapat uang dengan cara yang halal, cuma pelit. Nah, pelit ini kalau kita lihat bahasa orang Indonesia terbagi menjadi dua. Memang secara syar'i itu orang tercela, memang dia tidak mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang harus dia keluarkan, contohnya zakat-zakat wajib. Ya, tapi kalau dalam hal-hal yang tidak wajib tidak boleh kita cela dia kan. Tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia kalimat pelit terkadang luas. Ujung-ujungnya kalau kita lihat karena nggak dermawan nama dia dinamakan pelit. Ya. Tapi kalau bakhil yang tercela secara syar'i adalah orang yang tidak mau membelanjakan, mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang harus ia keluarkan. Itu bakhil. Nah, syuh ini lebih parah daripada bakhil. Bukan sekedar tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, tetapi dia juga ambisi yang luar biasa untuk mengumpulkan dunia tanpa memperhatikan bagaimana dia memperoleh. Artinya dia tidak peduli ini dengan cara haram ataukah dengan cara halal. Yang penting dapat. Syuh. Ini penyakit menderita mayoritas umat Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yuqa syuha an nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dibersihkan dari penyakit syuh, maka sungguh dia orang-orang yang sukses. Nabi juga bersabda, wa iyyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian penyakit asyuh, karena syuh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Semana dengan ini adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi bersabda, tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Kalian ini akan dibantai oleh umat-umat selain umat Islam sebagaimana makanan yang sudah dihidang disantap oleh orang-orang yang akan memakannya. Para sahabat bertanya, amin qillatina yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kami dihancurkan oleh umat di luar Islam karena kami minoritas saat itu? Nabi menjawab, la bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Bahkan kalian banyak di saat itu. Kalian ramai. Tetapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Sekarang betapa banyak kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Jangankan permasalahan agama yang dalam. Ada yang sudah badannya bau kuburan, sholat belum tahu. Pernah nggak pengalaman antum ketika mengajak salah satu dari teman atau keluarga untuk sholat, dia jawab, saya bukan nggak mau sholat, saya belum tahu sholat. Nanti deh kalau udah tahu cara sholat, aku akan pergi sholat. Sedih ya ma. Dan nyanyi kira nggak ada ya ma. Ada sebagian orang yang di KTP-nya tertulis agama Islam, tetapi seumur hidupnya kakinya belum pernah menginjak ke masjid.
Ada seorang muslim, ibu kandungnya meninggal, dia antar ke masjid, dia laki-laki. Setelah diantar, dia duduk di pelataran masjid. Orang lain mensalatkan jenazah ibunya. Dia sendiri cuma duduk di luar masjid menangis, tidak ikut salat. Tidak terbiasa dengan salat. Seperti buih di lautan. Wa yuqdhafu fi qulubihimul wahn. Dan Allah timpakan penyakit wahan di hati-hati kalian saat itu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah itu wahan wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kematian. Saking tidak sukanya kepada kematian sebagian orang, kalau ada ceramah atau kajian mau'izah yang mengingatkan para pendengar tentang kematian, tentang azab kubur, padang mahsyar, surga dan neraka, ada yang menganggap terlalu kaku kajiannya. Memang yang dia sampaikan sih benar semua, tapi kaku sekali. Pembahasannya masalah mati. Saya masih mau hidup. Tapi kalau ada kajian bisa membuat orang yang sedang menangis tertawa, banyak kisah-kisahnya bisa ketawa, orang yang sedang menangis bisa tertawa, itu Masya Allah, ini baru mantap ceramahnya. Ya. Saking bencinya kepada kematian. Nah. Kemudian kata Nabi SAW, wa tadhharul fitan, dan fitnah semakin bermunculan, baik yang berkaitan dengan syahwat ataupun yang berkaitan dengan syubhat. Syubhat mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Ideologi-ideologi yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi, tetapi dinisbatkan ke dalam kepada Islam. Atau fitnah syahwat. Berbicara tentang fitnah syahwat, maka fakta sebaik-baik bukti yang menerangkan kepada kita benarnya berita Nabi. Bagaimana perzinahan tersebar yang luar biasa di masa kita ini, perjudian dan syahwat-syahwat yang lainnya. Yang berikutnya kata Nabi, wa yakthurul harj, dan banyak terjadi al-harj di masa itu. Tanya para sahabat Nabi, apa itu al-harj wahai Rasulullah? Nabi menjawab, al-qatlul qatal. Mereka saling membunuh. Mudahnya tertumpah darah seorang muslim di masa itu. Bahkan terkadang hanya gara-gara permasalahan tempat parkir kendaraan. Ada yang rela membunuh saudara muslimnya. Ada yang rela membunuh saudara kandungnya. Hanya gara-gara warisan, secul perkara dunia. Saya pernah mendapatkan suatu kasus seorang anak membelah kedua orang tuanya dengan kampak. Parang kalau bahasa kami. Dibelah orang tuanya. Gara-gara tidak memberikan apa yang dia minta kepada. Subhanallah. Demikian juga demi tujuan-tujuan politik. Diciptakannya konflik suatu tempat yang mengorbankan ribuan nyawa. Demi nilai-nilai politik. Dia rela mengorbankan orang-orang yang telah ia didik. Ini di akhir zaman jamaah. Anak buahnya rela dia korbankan. Demi pangkatnya misalkan. Demi jabatannya. Demi dunianya. Demi bisnisnya. Bahkan yang lebih parah lagi, dia tumpahkan darah muslim, kemudian dia beralasan ini jihad. Masya Allah. Yang dia bunuh Pak Polisi, kemudian bilang jihad. Dia lakukan bom bunuh diri, dia namakan jihad. Dengan alasan yang dia bunuh kafir. Padahal kafir di dalam Islam ada 4 macam. 1 yang halal darahnya, 3-nya haram. Yang pertama kafir mu'ahad. Nabi bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama.
Barang siapa yang membunuh kafir muahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga, dan bau syurga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kafir muahad adalah kafir non muslim yang sudah terjadi perjanjian hidup damai, gencatan senjata antara negara muslim dengan negara mereka. Maka non muslim yang seperti itu tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh digores kehormatannya di dalam Islam. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir non muslim yang masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan dari negara atau individu muslim untuknya, maka tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh dirampas, dan kehormatannya harus dijaga. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Ketika beliau memberi jaminan keamanan untuk seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah, beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya. Ya gimana tidak? Manusiawi kan? Karena mereka dahulunya menyiksa para sahabat ketika di Mekah, tiba-tiba nongol di Madinah, gimana nggak mau bunuh? Tapi dia berada di Madinah karena ada jaminan keamanan individu muslim saat itu, yaitu Ummu Hani. Mengetahui itu, Ummu Hani langsung pergi mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, saya jamin keamanan untuk individu non muslim yang telah kamu jamin keamanan untuknya. Maka Nabi memarahi sahabat-sahabatnya yang ingin membunuhnya, dan Nabi bersabda, inna yadal muslimina wahidah, jaminan kaum mukminin itu satu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin yang memohon perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu kita mengingkari bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mario dan semisal dengannya. Walaupun dengan alasan yang ingin dia bom adalah kaum kafir. Memang mereka kafir, tapi mereka kafir muahad atau kafir musta'min. Masuk ke negeri kita dengan adanya jaminan keamanan dari negara yang harus dijaga, dan darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Lihat, tatkala itu dilakukan, maka yang tercoreng apa? Nama Islam. Bahkan yang terbunuh juga banyak kaum muslimin. Dengan enaknya sebagian orang menjawab ketika dikatakan kalian melakukan bom bunuh diri, menyebabkan banyak muslim yang mati juga. Dengan enaknya sebagian mereka menjawab, siapa suruh dia di situ? Masya Allah. Pada Nabi SAW bersabda, ketika berada di hadapan Ka'bah, Nabi bersabda, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmatuki, fawalladhi nafsi biyadi la hurmatu muslim asyadu indallahi min hurmatik. Wahai Ka'bah, betapa agung dan betapa mulianya kamu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kehormatan muslim lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatanmu. Nabi juga bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hancurnya dunia itu lebih mending di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Karena betapa mudah darah itu ditumpahkan. Ya. Ini baru satu hadis jemaah tentang kondisi zaman kita ini. Baru satu hadis. Sudah kita dapatkan kebenaran apa yang Nabi sebutkan di atas tadi. Ada beberapa tadi. Yang pertama tentang perputaran zaman. Yang kedua, berkurangnya amalan. Yang ketiga, penyakit asyuh. Yang keempat, tentang fitan. Yang kelima, tentang pembunuhan. Banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita kondisi atau kehancuran umat Islam di akhir zaman atau di masa yang sudah jauh dari masa kenabian Nabi SAW. Tapi karena waktu yang membatasi saya cukupkan dengan beberapa hadis berikut ini yang saya kira hadis ini adalah hadis yang mencakup. Ya, yang lebih mencakup daripada hadis-hadis yang lain. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Nabi SAW bersabda, sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at
yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah qala ar-rajulu tafi yatakallam fi amri al-'ammah. Akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang dusta dibenarkan, yang jujur didustakan, yang benar disesatkan, yang sesat dibenarkan. Si pengkhianat diberikan amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ini udah terjadi atau belum? Terjadi. Ketika masa sudah seperti itu, maka si Ruwaybidah banyak berbicara. Siapa itu Ruwaybidah wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Nabi pun menjawab, seorang yang dungu, tidak punya kapasitas berbicara tentang urusan-urusan besar. Dan masalah agama adalah masalah besar. Tidak ada yang kecil dalam urusan agama. Sekarang dengan modal banyak yang subscribe, yang like, dia di medsos udah jadi ustadz kibar. Cari ustadz kibar, lihat YouTube-nya siapa yang paling banyak, apa istilahnya? Follower. Ya, followernya siapa yang paling banyak, itu ustadz paling kibar. Siapa yang paling banyak followernya? Yang video singkatnya berserakan di mana-mana, yang pendengarnya berjuta-juta, langsung ya berbicara tentang agama dan urusan besar, sekalipun tidak diketahui, atau bahkan diketahui dia tidak punya ilmu nahwu, dia nggak punya ilmu hadis, dia tidak diketahui kepada siapa belajar akidah Islamiyah, tidak diketahui dia menghafal Al-Quran. Sehingga terkadang kita lihat orang-orang yang ditokohkan, tapi muncul darinya hal-hal yang memalukan. Sehingga ada yang menyatakan beda antara kafir dengan kufar, katanya. Untuk yang enggak muslim disebut kafir, tapi dia kafir baik. Kalau dia memerangi Islam itu namanya kufar. Jadi enggak usah tersinggung kalau disebut kafir, katanya. Ini kan bahlul. Apa bedanya kafir dan kufar? Ya kan? Kafir kata mufrad, kufar jamak. Lihat jamaah, asal berbicara tentang agama, berbicara dengan perasaan. Sebagai orang dengan PD-nya menyatakan, menurut saya sih nggak apa-apa. Emangnya agama ini punya ente? Enak aja ngomongnya, menurut saya nggak apa-apa. Menurut saya sih bagus-bagus aja. Ini agama, bagaimana menurut Al-Quran dan hadis, bukan menurut siapa. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Untuk menyempurnakan pembahasan terkait rincian orang kafir tadi, yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan bayar upeti atau pajak. Maka ini juga tidak boleh dibunuh. Allah berfirman dalam surah Taubah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Yang keempat baru halal, yaitu kafir harbi. Kafir di medan tempur, di medan jihad. Itu pun ada syarat-syaratnya. Di antara syarat jihad harus di belakang pemimpin yang sah. Nggak bisa kepala atau pimpinan suatu ormas diangkat sebagai panglima langsung tegakkan jihad. Enggak. Harus di belakang pimpinan yang sah. Pemimpin yang sah, misalkan kita di Indonesia adalah presiden dan jajarannya. Dan itu pun ada aturannya. Wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil tidak boleh dibunuh, orang-orang tua tidak boleh dibunuh, tempat ibadah tidak boleh dihancurkan. Ya. Orang-orang yang ditawan dari mereka diberi makan, didakwahi, tidak boleh disiksa. Ada aturannya. Tapi kita lihat sekarang betapa mudah terjadi pembunuhan jamaah. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot.
Bum Mariut melakukannya anak muda. Diberitahukan kepada saya ketika saya datang ke komplek yang dia tinggal di situ, sehari-harinya dia takmir masjid. Masya Allah penampilan celana dia berbentuk sunnah di atas mata kaki. Kemana-mana pakai gamis. Tapi kena syubhat khawarij jamaah. Kena doktrin paham khawarij atau neo khawarij seperti Al-Qaeda, ISIS dan semisal dengannya. Jadi seperti itu, hancur masa depannya. Syubhat jamaah. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah, kata Imam Az-Zahabi. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar nyambar. Ini apa yang Nabi sebutkan telah terjadi, menerangkan bahwa apa yang Nabi sebutkan di atas telah terjadi. Terjadi permutarbalikan fakta. Contohnya jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kalau ada wanita yang menutup aurat dengan sempurna, lebih-lebih lagi kalau dia pakai cadar, ribut sekomplek terkadang. Tapi kalau ada wanita yang pamer paha setiap sore di depan rumah, nggak ada yang ribut. Ya kan? Begitu ada yang pakai cadar, ribut. Padahal dia beli cadar uang sendiri, nggak ngutang kepada tetangga di samping, nggak minta uang ke masyarakat komplek, ribut. Tapi kalau ada wanita yang telanjang nggak masalah. Tren, model. Jenggot dijadikan sebagai simbol jorok, sesuatu yang menjijikkan. Kamu ini kayak hidup di padang pasir saja. Ini bukan di Arab ini. Aneh. Terkadang menjadi bahan candaan. Pada apa salahnya jenggot kalau kita berpikir secara logika saja? Belum lagi kalau kita berbicara dengan agama. Secara logika saja. Apa salahnya jenggot? Jenggot tumbuh sendiri dia kan? Dan tumbuhnya pun ke bawah bukan ke atas. Kecuali tumbuhnya ke atas menutupkan mulutnya. Ini bisa mengganggu ketentraman orang lain. Secara undang-undang dasar Indonesia saya kira Bapak menyelisihi nggak undang-undang dasar? Ya jenggot enggak. Tumbuhnya ke bawah, kecuali tumbuh ke atas. Itu mengganggu orang kalau dia masuk ke restoran. Orang yang berjenggot nampak aneh, dikatakan sebagian orang dengan berani menyatakan kambing dan yang semisal dengannya. Jenggot aneh. Tapi kalau ada orang yang mengerok jenggot habis, sehelai pun tidak tersisa, tetapi membiarkan menumbuhkan jenggot besar sudah sampai seperti pisang goreng hangus, itu nggak aneh. Sudah seperti gorengan hangus jenggot sebagian orang, apa kumisnya sebagian orang, itu nggak aneh. Banyak lagi hal-hal yang itu bagian dari Islam. Padahal hadis-hadis tentang jenggot, sebagian ulama ada yang menghukuminya mutawatir. Di antaranya Imam As-San'ani. Secara perbuatan Nabi berjenggot. Tidak ada manusia yang lebih ganteng di dunia ini daripada Nabi, dan Nabi berjenggot. Tidak ada orang yang hidupnya lebih higienis daripada Nabi SAW, dan Nabi berjenggot. Dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi. Nabi berjenggot. Khulafa ar-Rasyidun berjenggot. 4 mazhab berjenggot. Dan secara perintah Nabi melarang kaum lelaki untuk mencukur jenggotnya. Dan kita jadikan ini sebagai contoh keasingan Islam di akhir zaman. Kita bukan membahas orang yang berjenggot dengan orang yang tidak berjenggot, tapi kita sedang membahas bagaimana sebagian perkara agama menjadi asing, bahkan dilecehkan di masa ini. Contoh lain yang sering menjadi bahan candaan, celana di atas mata kaki. Kalau ada anak muda lewat di sebagian tempat, celana di atas mata kaki, ada orang yang bercanda dengannya. Kenapa mas? Banjir ya? Masya Allah. Anehnya terkadang yang bertanya demikian, celana dia di atas lutut. Syukur-syukur yang ditanya tidak menjawab, di situ tsunami ya.
Padahal hadis-hadis tentang tidak bolehnya seorang lelaki memakai celana atau sarung di bawah mata kaki amatlah jelas. Seluruh kitab hadis mencantumkan hadis itu. Dia buka Sahih Bukhari, ada Kitabul Libas. Dia buka Sahih Muslim, juga ada hadisnya. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Bahkan Imam Az-Zahabi yang merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i memasukkan dalam kitabnya Al-Kabair, salah satu dari dosa besar adalah isbal, celana atau sarung di bawah mata kaki. Beliau membawa hadis Abu Hurairah yang berbunyi ma asfala minal ka'baini fa finnar, dan hadis-hadis Nabi lainnya. Aneh jemaah. Contoh lainnya, jika ada orang yang memperingatkan tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dikatakan Wahabi, dikatakan ini, dikatakan itu. Padahal Nabi 3 hari atau 5 hari sebelum meninggalnya, dalam hadis Sahih Muslim, beliau menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Sekarang justru dijadikan sebagai situs-situs Islam. Yang memperingatkannya dikatakan Wahabi. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa apa yang Nabi SAW sampaikan di atas itu sudah terjadi, ya kawan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi lainnya, namun waktu yang membatasi kita. Dan yang terakhir, apa bimbingan Nabi SAW kepada kita umatnya yang sudah mendapatkan atau sudah mendapati zaman yang seperti ini. Berikut ini beberapa hadis Nabi SAW sebagai bimbingan untuk kita sebagai umatnya yang hidup di masa yang sudah seperti ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min al-qa'im min as-sa'i wa man tasharrafa laha tastashrifu faman wajada minha maljan aw ma'adan falya'udh bih. Sungguh fitnah itu akan bermunculan, akan terjadi kerusakan pada syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat dan syahwat itu akan bermunculan. Akan muncul ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para salaf. Dan akan terbuka pintu-pintu syahwat. Kemudian Nabi berkata, perhatikan bimbingan Nabi yang tersirat di dalam sabda beliau ini. Di mana orang yang masih duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang telah berdiri. Orang yang masih berdiri, dia lebih baik, lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan. Dan orang yang baru berjalan masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah lari. Kemudian Nabi berkata, man tasyarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang ingin mendekat dengan fitnah, maka fitnah tersebut akan menyambarnya. Berarti apa bimbingan dari Nabi dalam hadis ini? Agar kita menjauhinya. Jangan justru sok kuat. Kapan kita melihat itu adalah pintu syubhat atau pintu syahwat, hendaknya kita menjauhinya, jamaah. Iman itu dijaga, jangan dites. Ini hijrah baru 1 tahun mau tes iman. Hijrah baru 1 tahun atau 2-3 tahun lah hijrahnya. Mau tes iman, gimana ngetes imannya? Cari kawan-kawan yang masih kayak Abu Lahab, Abu Jahal, ya mau ikut mereka dulu. Sebulan ini saya mau tes iman saya. Mereka masuk ke diskotik, saya juga masuk Ustaz, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah masih kuat. Gimana nggak ngapa-ngapain? Udah masuknya kamu ke diskotik itu udah ngapa-ngapain. Iman itu jangan dites, iman itu dijaga. Jangan dites. Kalau nggak lulus nanti gimana? Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ada pelajaran besar dalam hal ini. Allah berfirman dalam surat Yusuf, warawadathu allati huwa an nafs
warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Tatkala Yusuf sudah dewasa, berapa menit lagi? 8:30. Tatkala Yusuf sudah dewasa, maka istri Raja Mesir yang Yusuf berada di dalam rumahnya, ingat istri Raja Mesir, bukan istri Raja Somalia. Istri Raja Mesir. Nah, istri Raja Mesir tiba-tiba menutup pintu-pintu yang ada di dalam rumahnya. Ruangan-ruangan yang Yusuf bisa lari keluar lewat itu ditutup semuanya oleh istri Raja Mesir. Menggoda dan meminta Nabi Yusuf berzina dengannya. Kemudian dia berkata, "Hai talak." Silahkan wahai Yusuf. Coba antum bayangkan kalau antum sempat diuji seperti, nggak usah dibayangkan, bahaya nanti. Istri Raja Mesir, jemaah. Kita jangankan digoda oleh istri Raja Mesir. Mungkin kalau sempat digoda sama istri Raja Somalia saja bisa pitam dan stroke kita. Apalagi yang menggoda istri Raja Mesir. Jelek-jeleknya orang Mesir tidak ada di antara mereka yang punya hidung angka 8 bentuknya. Beda dengan kita orang Indonesia, katanya ganteng, tapi kalau kita lihat hidungnya bentuknya seperti angka 8. Paham ya? Maksudnya jelek-jeleknya orang Arab, mancung hidungnya. Apalagi Mesir, Al-Qibtiyah. Istri Raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Dan hanya ada dia dan Nabi Yusuf saat itu. Dan dia pun menyatakan, "Hai talak." Silahkan wahai Yusuf. Di halaman yang lain masih dalam surat Yusuf, istri Raja Mesir di hadapan wanita-wanita yang lain yang juga tertarik kepada Yusuf. Bahkan ketika mereka melihat Nabi Yusuf yang sangat ganteng terpukau dengan Yusuf, mereka mengiris-iris tangan mereka dengan pisau yang ada di tangan mereka yang semestinya mereka gunakan untuk memotong roti. Apa kata istri Raja Mesir? Hadzal ladzi lumtunnani fihi walaqad rawathu an nafsihi fasta'sam wala in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Inilah Yusuf yang kalian mencela aku, menggoda dia. Aku sudah ingin berzina dengan dia, dia tidak mau. Kalau kali ini dia masih tetap nggak mau berzina denganku, dia akan dipenjara atau akan menjadi orang yang hina. Apa nggak berat jemaah? Antum anak muda, Anta anak muda digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya jabatan. Antum punya kos. Masuk kos, tiba-tiba masuk wanita yang sangat cantik ke dalam kamar kos antum. Memaksa antum berzina. Dan dia punya kedudukan. Kalau kamu nggak mau berzina dengan saya suruh bapak saya penjara kamu nanti. Gimana tuh? Atau diancam. Kalau kamu tetap nggak mau berzina dengan saya akan berteriak bahwa kamu memperkosa saya. Tapi kalau kamu mau melakukannya, saya akan kasih $200. Apa nggak pitam, antum? Syaitan pun masuk. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya kan? Masuk syubhat lagi. Apalagi dia baru selesai belajar kaidah fikih, langsung masuk syubhatnya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya haram. Tambah lagi kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha, sekali saja. Bulan depan juga mau umroh kok, insyaallah di depan Ka'bah, di sana banyak-banyak istighfar. Masuk syubhatnya. Apa nggak jatuh jemaah? Coba yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Memohon pertolongan kepada Allah. Jangan tertipu dengan kesolehan ilmu kita jemaah. Apa yang pertama kali keluar? Spontanitas keluar dari mulut beliau, ma'adallah. Ma'adallah, aku memohon perlindungan kepada Allah.
Yang lainnya, dan itu syahid untuk poin kita tadi, beliau lari ketika digoda. Makanya disebutkan pada ayat berikutnya, fastabaqal bab, mereka kejar-kejaran menuju pintu. Bukti lainnya apa? Celana atau pakaian Nabi Yusuf terkoyak dari belakang, menunjukkan beliau lari. Kalau nggak lari, koyaknya depan bukan belakang. Ya kan? Lari menjauh jemaah. Yang justru ngasih angin, mendekat dengan syubhat atau syahwat. Apalagi syubhat. Kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ada beberapa ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim yang sangat indah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah terkait syubhat ini, yang secara rinci akan saya sebutkan nanti di majelis hari Sabtu. Namun sekilas saya sebutkan di sini. Kata beliau, ketika beliau bertemu dengan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sampaikan beberapa syubhat yang beliau dengar dari ahlul batil. Harapan beliau agar gurunya ini menjawab dan membantah syubhat itu. Justru Ibnu Taimiyah menyatakan kepada Imam Ibnul Qayyim, jangan kamu jadikan hati kamu ini seperti gelas yang selalu siap dituangkan apa saja ke dalamnya dan diminum darinya. Tapi jadikanlah hati kamu itu kazujaj, seperti cermin. Setiap kotoran yang datang menempel kepadanya langsung bersih dan langsung membal karena ketebalan atau kekerasannya. Betapa banyak ulama-ulama terdahulu jamaah, karena syubhat mereka menyimpang. Contoh Imran bin Hittan. Ini seorang ahli hadis di masa tabi'in. Menjadi tokoh Khawarij dan memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib setelah sebelumnya dia membenci dan mengingkari kaum Khawarij. Jadi dai Khawarij setelah itu. Apa sebabnya? Karena menikahi putri pamannya yang berpaham Khawarij dan merupakan ustazahnya Khawarij di masa itu. Diingatkan oleh para ulama di masa itu, hati-hati kamu kena syubhat dia nanti. Dia bilang apa? Saya akan menikahi dia. Tujuannya agar saya mendakwahi dia dari dalam. Nanti saya dakwahi dia. Tapi Nabi telah memberitakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharu ala rijal minan nisa. Fitnah wanita, fitnah yang luar biasa untuk kaum lelaki. Justru dia yang ditarik oleh istrinya sehingga dia menjadi dai Khawarij pula sebagaimana istrinya dan mulai memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Syubhat jemaah. Karena syubhat. Betapa banyak orang yang tadinya dia berada di atas aqidatus salaf pindah menjadi ke akidah Khawarij, ke Murji'ah, ke akidah yang lainnya gara-gara syubhat. Gara-gara syubhat. Dia yakin suatu sunnah Nabi tadinya dan dia telah menerapkannya. Kembali dia meninggalkannya seperti semula sebelum dia hijrah karena syubhat. Karena syubhat. Dan solusinya kata Imam Ibnul Qayyim, syubhat yang sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, dia akan menancap kuat dan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran atau kebid'ahan. Itu syubhat. Ya. Contoh kufur, akidah-akidah yang kufur seperti wahdatul adyan, akidah wahdatul adyan, dan akidah-akidah kufriyah lainnya. Atau dijerumuskan ke dalam bidah. Dia tidak akan tertarik dari itu, tidak akan bangun dari itu, kecuali dengan ilmu agama. Sebagai contoh, kaum Khawarij yang memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu masa itu. Hanya beberapa menit atau beberapa jam
Setelah Abdullah bin Abbas menceramahi mereka, mendakwahi mereka, 3.000 di antara mereka langsung taubat di saat itu. Nggak sampai 1 hari. Bagi riwayat disebutkan lebih dari 3.000 orang langsung taubat dari pemahaman Khawarij. Ilmu yang menyelamatkan seorang dari syubhat. Nah, kalau nggak punya ilmu, bagaimana Muslim? Makanya dari awalnya saja udah dibuat prinsip oleh para ulama terdahulu. Di antara Muhammad bin Sirin, beliau menyatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah fasalu 'an. In kana min ahli sunnah qabilu wa in kana min ahli al-ahwa raddu. Dulu di masa sahabat, masa awal-awal tabi'in, para ulama tidak bertanya kalau ada orang yang menyampaikan hadis, siapa dia, dari mana dia, dari siapa dia mendapatkan hadis itu. Tetapi semenjak muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mulai mereka menanyakan sumber. Siapa dia? Kepada siapa dia berguru? Dari siapa dia dapatkan hadis itu? Kalau dia dari ahlus sunnah yang berpemahaman ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka menerimanya. Kalau dia dari ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka langsung menolaknya. Datang 2 orang ke Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, dia murid senior sahabat Nabi Anas bin Malik. Asbatun nas inda Anas bin Malik. 2 orang ahlul bidah datang kepada beliau ingin menyampaikan ayat Al-Quran. Beliau katakan, saya yang pergi atau kalian yang pergi? Saya nggak akan membukakan telingaku untuk kalian. Ini Muhammad bin Sirin. Nggak sampai 1 jam beliau khawatir kena syubhat ahlul bidah. Mungkinkah kita duduk 4 tahun demi menyelesaikan S1 dan semisal dengannya berjam-jam kita nggak kena syubhat ahlul bidah? Nggak mungkin. Kita tidak lebih kuat daripada Muhammad bin Sirin. Sedangkan kalau datang gangguan dari syahwat, dan itu yang terakhir, maka tiada jalan keluar, tiada solusi, kita bisa selamat darinya kecuali bersabar dan menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Tiba-tiba pintu zina terbuka di hadapan kita, uang haram tersedia di depan kita, pintu judi tersedia di depan kita, pintu riba tersedia di depan kita. Orang lain mencari uang riba nggak bisa, ngambil riba 100 juta aja dia sulit. Kita ditawarkan 2 miliar, tapi dengan sistem riba. Bagaimana agar kita istiqamah? Hadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Renungi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Hadirkan kematian dalam hati kita. Banyak-banyak ingat azab kubur, padang mahsyar, kengerian hisab, kengerian neraka, dan keindahan surga. Dengan itu kita akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang telah habis, saya kira apa yang telah kita dengar cukup untuk di malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang keliru itu datangnya dari saya dan dari syaitan, dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan jika ada hal-hal yang keliru dari penyampaian saya, mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di sini seperti Ustaz Ahmad, Ustaz Khairullah dan yang lain-lainnya dapat meluruskan dan membenarkannya. Wa jazahumullahu khairan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.